warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini Ibu membawa sebuah video tentang salah satu makanan tradisional khas Kabupaten Blitar. Silahkan kalian perhatikan dengan baik, karena setelah video selesai, kita akan berdiskusi bersama. Langkah 1. Jagung yang sudah kita haluskan atau yang sudah menjadi tepung kita kasih air secukupnya, lalu kita remas-remas supaya tercampur rata. Langkah 2. Setelah tercampur rata, kita putar-putar seperti ini dalam istilah bahasa Jawa diinteri. Langkah 3. Lalu kita sisihkan ke wadah yang lain. Dan hasilnya seperti ini. Langkah 4. Lalu kita kukus dengan ukuran api sedang dalam jangka waktu kurang lebih 45-60 menit. Langkah 5. Setelah dalam waktu pengukusan kurang lebih 45-60 menit kita angkat dan hasilnya seperti ini. Nasi jagung atau ompok sudah jadi dan siap dikonsumsi. Atau bisa dijemur dulu sampai kering supaya bisa diawetkan dan menjadi nasi jagung instan. Bagaimana videonya? Menarik tidak? Menarik? Siapa yang bisa menceritakan isi video yang telah kalian lihat? Ayo, angkat tangan. Iya, Rani. Apa? Ya, video tadi menjelaskan cara membuat sego ampok. Bagus sekali. Jadi, sego ampok merupakan makanan tradisional yang berbahan dasar jagung. Cara pembuatan sego ampok ini yaitu dikeringkan, ditumbuk, kemudian dikukus hingga matang.
Nah, sego ampok biasanya disajikan dengan lauk seperti ikan asin, sambal, urap sayur, tempe, tahu, dan berbagai pelengkap lainnya. Dahulu makanan ini menjadi makanan pokok masyarakat karena mudah diperoleh dan memiliki kandungan gizi yang baik. Nah, anak-anak, menurut kalian mengapa kita perlu mempelajari makanan tradisional? Betul sekali, supaya tidak punah. Nah, dengan mengenal dan melestarikan makanan tradisional, kita telah menunjukkan sikap cinta tanah air karena kita ikut menjaga budaya dan kekayaan daerah Indonesia. Hari ini kita akan belajar berbagai mata pelajaran melalui sego ampok menggunakan pendekatan etnostream. Ibu mempunyai pertanyaan. Bagaimana cara menyajikan dan mengemas sego ampok agar tetap menarik, higienis, ramah lingkungan, dan disukai masyarakat modern? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mempelajari beberapa materi terlebih dahulu. Anak-anak, bahan utama sego ampok adalah jagung. Apakah jagung termasuk sumber karbohidrat? Iya, betul. Benar, karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Namun, jagung memiliki kelebihan dibandingkan nasi putih, yaitu mengandung karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, sehingga energi yang dihasilkan bertahan lebih lama. Selain itu, jagung juga mengandung serat. Siapa yang tahu manfaat serat? Betul, serat membantu memperlancar pencernaan, menjaga kesehatan usus, dan membuat kita merasa kenyang lebih lama. Nah, pada video tadi, kalian juga melihat proses pengukusan. Mengapa jagung harus dikukus? Ya, karena panas dari uap air akan membuat tekstur jagung menjadi lebih lunak sehingga mudah dikonsumsi. Jadi, sego ampok bukan hanya makanan tradisional tetapi juga makanan yang bergizi. Siapa yang pernah mencari resep makanan menggunakan internet? Oh, banyak ya. Bagus, internet merupakan salah satu sumber informasi yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan bijak. Hari ini, kalian akan menggunakan HP untuk mencari informasi mengenai sejarah sego ampok, variasi penyajian sego ampok, serta contoh desain kemasan makanan tradisional. Nah, namun ingat ya, saat menggunakan internet, kita harus memilih sumber yang terpercaya dan menggunakan teknologi hanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Teknologi bukan hanya untuk bermain game, tetapi juga membantu kita belajar dan memperoleh informasi. Dalam Islam, kita diperintah mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Siapa yang tahu arti halal? Betul, makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Nah, kalau thayyib artinya apa? Thayyib berarti makanan baik, bersih, sehat, aman, dan tidak membahayakan tubuh. Misalnya, sego ampok dibuat menggunakan bahan yang halal, dimasak dengan bersih, disajikan menggunakan wadah yang higienis, maka makanan tersebut termasuk halal dan thayyib. Jadi, ketika kita membuat makanan yang tidak hanya memperhatikan rasa saja, tetapi juga kebersihannya. Nah, karena kebersihan merupakan bagian dari ajaran Islam. Anak-anak,
Coba perhatikan kemasan sego ampok tradisional. Biasanya menggunakan daun pisang atau besek bambu atau yang lain. Nah, mengapa tidak menggunakan plastik? Betul, karena ramah lingkungan. Hari ini kalian akan mencoba membuat kemasan menggunakan daun pisang atau besek. Kalian harus memikirkan bagaimana cara melipat daun pisang agar tidak bocor, kuat menahan makanan, dan tetap menarik. Nah, inilah yang disebut proses rekayasa atau engineering, yaitu mencari solusi agar suatu produk menjadi lebih baik. Perhatikan sebuah produk makanan. Apa yang pertama kali dilihat oleh pembeli? Betul, kemasannya. Kemasan yang menarik akan membuat orang tertarik untuk membeli. Oleh karena itu, setiap kelompok akan membuat logo produk, memilih warna yang menarik, serta membuat slogan. Slogan adalah kalimat singkat yang mudah diingat untuk menarik perhatian pembeli. Contohnya, seperti sego ampok Blitar, sehat alami, warisan negeri. Selain membuat slogan, nanti saat presentasi kalian juga harus menjelaskan hasil kerja kelompok dengan bahasa Indonesia yang baik, menggunakan kalimat yang jelas, sopan, dan mudah dipahami oleh teman-teman. Kemampuan berbicara di depan kelas merupakan salah satu keterampilan penting dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalian ingin menjual sego ampok. Untuk menentukan harga jual, kita harus mengetahui modal terlebih dahulu. Contohnya, modal membuat 10 porsi sego ampok adalah 40.000. Nah, kalau begitu berapa modal satu porsinya? Betul, 4.000. Nah, kalau kalian ingin memperoleh keuntungan 2.000 setiap porsi, maka harga jualnya berapa? Betul, 6.000. Perhitungan seperti ini sangat penting apabila suatu saat kalian ingin menjadi seorang wirausaha. Dengan menghitung modal dan keuntungan secara benar, usaha dapat memperoleh laba tanpa merugikan pembeli. Sekarang silahkan duduk bersama kelompok masing-masing, diskusikan. Nanti ditulis nama kelompok, pembagian tugas, desain kemasan, logo, slogan, dan cara penyajiannya. Semua anggota harus bekerja sama. Apabila mengalami kesulitan, silakan bertanya dengan Ibu ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah menemukan desain kemasannya? Mengapa memilih bentuk tersebut? Apakah sudah ramah lingkungan? Bagaimana pembagian tugasnya? Jangan sampai satu orang saja yang bekerja ya. Semua anggota harus berpartisipasi. Sekarang setiap kelompok silahkan maju. Perkenalkan nama kelompok kalian. Nanti jelaskan mengapa memilih desain tersebut. Apa kandungan gizi sego ampok? Mengapa kemasan kalian ramah lingkungan? Apa slogan yang kalian buat? Dan berapa harga jual produk kalian? Kelompok lain silahkan menyimak dan memberi tanggapan dengan baik dan santun. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar banyak hal melalui sego ampok khas Blitar. Nah, kita tadi belajar apa saja anak-anak? Ya, mengajarkan kandungan gizi dan manfaat jagung bagi kesehatan, cara memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi yang bermanfaat, mengajarkan pentingnya makanan yang halal dan thayyib, terus mengajarkan cara membuat kemasan yang kuat, ramah lingkungan, dan
menarik. Kita juga membuat slogan dan menyampaikan presentasi dengan bahasa yang baik. Yang terakhir yaitu cara menghitung modal, keuntungan, dan harga jual. Anak-anak, dengan mempelajari dan melestarikan Sego Ampok, kita ikut menjaga warisan budaya daerah. Itulah salah satu bentuk cinta tanah air. Mulailah bangga mengonsumsi dan memperkenalkan kuliner lokal kepada orang lain agar tetap lestari. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Oke. Terima kasih atas kerjasama kalian. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.